Selamat pagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Senang bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu sebentar. Kiranya apa yang kita lakukan nanti bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari nomor 13, Allah Bapa Sumber Kurnia. Kita menyanyi semua bait. Allah Bapa Sumber Kurnia, ku memuja namamu. Sungai rahmatmu ya Bapa, memberi hidung dalamku. Ajar aku terus bermada, ya laksana malakmu. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Hingga saat sekarang ini, pimpinanmu beserta. Oh semoga Kau sendiri antar aku ke surga. Kemerana dalam dosa terjerat, darah-Mu yang berkuasa mencurahkan selamat. Kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku. Kasih karunia-Mu Bapa, memberi damai di kalbu. Bila ku ingin menyimpang, luruskanlah jalanku. Bila imanku bergoncang, curahkanlah kuasa-Mu. Kita akan berdoa untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini, dan sediaan Bapak Andi Tanjung akan dalam doa. Mari kita sama di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, yang kami kenal atas nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami satu hati, kami berbakti kepadamu, kiranya pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kemungkinan masih ada dalam perjalanan Tuhan di bumi, sertai dan tibakan dengan segera di tempat ini. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan nanti yang disampaikan, supaya kami mendengarnya Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-17. Rut pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Rut pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-17. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Elimelek.
namanya Boas. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari nomor 97. Firman-Mu taman yang permai. Firman-Mu Tuhan bagaikan kebun penuh kembang yang datang memetik tentu bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan bagaikan bintang-bintang cerlah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Semoga firman-Mu Tuhan menjadi taman yang permai dan bintang pendukung. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, dan kiranya Tuhan juga memberkati kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan membukakan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ini tidak sia-sia tetapi menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yakub yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapak surga, kami serahkan doa dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya kepada kita. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan mendengar firman Tuhan itu adalah suatu hal yang baik yang kita lakukan sebagai orang percaya. Kita membuka Rut pasal 2. Kitab Rut pasal 2 di Perjanjian Lama tadi. Dan kita memperhatikan lanjutan dari khotbah saya pada minggu lalu. Saudara, kita semua akan melalui saat-saat di mana kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit. Sekarang ini kita berada dalam keadaan yang sulit. Virus COVID-19
sejak muncul hampir 2 tahun yang lalu, memporak-porandakan banyak negara dimanapun berada, dan banyak yang mengalami kesukaran secara ekonomi. Itulah kenyataan hidup. Itu ialah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Di saat itu terjadi, kita mungkin berdoa, meminta Allah mengubah keadaan-keadaan kita. Tetapi sebagaimana kita melihat minggu lalu, setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita diizinkan Allah untuk satu tujuan besar. Allah mengizinkan ini terjadi dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi sekarang, banyak orang-orang percaya, banyak hamba-hamba Tuhan yang diminta cepat pulang, ya, pergi ke rumah Bapa di surga. Saya melihat itu informasi berita-berita yang hampir hamba Tuhan banyak yang meninggal, orang-orang Kristen meninggal. Dan apa tujuan Allah dengan mengizinkan ini terjadi? Tujuan Allah dengan mengizinkan ini terjadi bukan untuk membuat kita nyaman, tetapi membuat kita serupa dengan Yesus Kristus. Ini saya menggarisbawahi, ya. Situasi yang sulit ini, keadaan-keadaan yang sulit ini seharusnya membawa kita kepada kondisi keadaan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu ayat itu, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, apa yang terjadi dengan kehidupan Ruth dan keluarganya? Sebelum Ruth dikenal, ada keluarga namanya keluarga Elimelek. Keluarga Elimelek pada awalnya hidupnya nyaman di Yerusalem, di Bethlehem. Tetapi musuh telah datang dan mengambil makanan mereka. Dan akibatnya mereka memutuskan untuk melarikan diri ke Moab untuk mencari keamanan. Tetapi yang terjadi di Moab hanyalah keburukan. Suami Naomi, Elimelek, meninggal di Moab. Kedua anaknya yang laki-laki menikah dengan perempuan Moab. Dan kedua anak Naomi yang laki-laki yang menikah dengan perempuan Moab itu juga meninggal. Tinggallah Naomi seorang janda di Moab. Kekayaan mereka habis. Mereka nggak punya apa-apa lagi di Moab. Setelah mendengar kabar bahwa ada makanan di Israel, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, menantunya Ruth juga ikut. Saudara, Naomi menjadi lelah dan pahit hidupnya. Sementara Ruth, menantunya, dipenuhi dengan iman yang kuat dan bersemangat. Memang selalu gitu, ya, saya memperhatikan kehidupan Kristen. Ada yang lemah, ada yang lelah dan pahit, ada yang
semangat, ada yang hidup dengan iman. Nah, kita melihat di waktu itu bagaimana Ruth telah mengalami masalah yang sama, namun dia berjalan dengan iman. Dan kita melihat bahwa imannya dibangun atas janji Allah yang tersedia. Imannya bertindak berdasarkan janji Allah. Imannya mengikuti pimpinan Allah. Jadi, dalam ayat 1 sampai 3, kita melihat Ruth meninggalkan rumahnya untuk pergi dan bekerja di ladang. Saudara, kebenaran yang saya dapat dari kisah Ruth ini, bahwa Allah selalu menghargai iman. Tolong garis bawah itu ya. Allah menghargai iman. Allah respect jikalau anak-anaknya berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan penglihatan. Jadi apa-apa harus dilihat kondisinya. Dia percaya kepada Allah akan memelihara dia. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Allah. Iman menyenangkan hati Allah. Jadi kalau anak-anaknya berjalan dengan iman, Allah selalu menghargainya. Apabila komitmen kita seluruhnya kepada Tuhan, saudara begitu mencintai Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, bukan berkomitmen pada keadaan, bukan berkomitmen kepada jabatan, posisi, tapi berkomitmen kepada Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, kamu makan, kamu minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu kemuliaan Tuhan. Maka kalau itu komitmen kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi bukan secara kebetulan. Wah, luar biasa ya kita belajar dari Ruth ini. Saya melihat, menarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi dari dalam kehidupan Ruth, karena dia berkomitmen seluruhnya kepada Tuhan, terjadi sesuatu dalam hidup Ruth bukan suatu kebetulan. Ruth memang dalam keadaan yang sukar. Namun demikian, walaupun keadaannya sukar, Ruth berjalan dengan iman kepada Allah. Dan Allah menciptakan suatu hubungan yang baru yang benar-benar akan mengubah keadaannya. Nah, dalam teks ini kita mendapatkan bagaimana Allah memimpin Ruth untuk bekerja di ladang yang dimiliki seorang laki-laki yang bernama Boas. Nah, di dalam ayat 2 kita tengok sebentar ya. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi sementara Ruth pergi ke ladang, Ruth mencari seseorang yang akan menunjukkan kebaikan kepadanya. Dia mau pergi ke ladang, dia berharap bertemu dengan seseorang yang akan murah hati kepadaku. Mengapa Ruth membutuhkan kebaikan? Mengapa Ruth memerlukan orang-orang yang bermurah hati kepadanya? Saudara, ingatlah, karena Ruth adalah janda yang miskin. Ruth janda yang miskin, dia tidak punya apa-apa. Dia ada di negeri yang bukan asal negeri, kampung halamannya. Dia janda yang miskin. Dan dia juga adalah orang asing. Jadi, secara sosial, di kampung itu, di daerah itu, Ruth berada di
tangga yang paling rendah. Dia miskin, dia janda, dia orang asing. Jadi dia membutuhkan kebaikan. Dia membutuhkan anugerah, kasih karunia. Saudara tahu apa itu kasih karunia, anugerah? Kita semua tahu bahwa kasih karunia atau anugerah itu adalah kebaikan yang dilimpahkan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Kasih karunia adalah kebaikan yang dilimpahkan kepada seseorang yang tidak dapat menerimanya. Kasih karunia adalah kebaikan yang dilimpahkan kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ruth tidak layak menerima kebaikan. Ruth tidak pantas menerima kebaikan. Ruth tidak dapat menerimanya. Tetapi kita lihat di sini, Ruth dipimpin Tuhan untuk memulai mengumpulkan sedikit-sedikit di ladang Boas. Apakah Ruth tahu ini ladang Boas? Ruth tidak tahu. Ruth tidak kenal siapa Boas. Karena di dalam ayat 1 dikatakan Naomi itu mempunyai seorang seanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Waktu Ruth datang ke ladang untuk memungut jelai, mencari orang yang mau menunjukkan kebaikan kepadanya, Ruth tiba di ladangnya Boas. Boas orang kaya. Dan Ruth tidak tahu sama sekali bahwa itu ladangnya Boas. Nah, dari kisah berikutnya saya belajar tentang anugerah Allah kepada kita. Mari kita perhatikan baik-baik di sini ya. Selama beberapa menit, ada 4 hal yang saya dapatkan di sini. Kalau kita perhatikan mengenai apa yang terjadi di situ. Nah, yang pertama, Boas, orang kaya itu, yang memiliki ladang itu, mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan. Pada waktu yang sama, saudara, ketika Ruth berada di ladangnya, Boas juga tiba di ladangnya untuk melihat apa yang terjadi dengan tuayannya. Sementara dia melihat ladangnya, Boas melihat Ruth. Dan Boas sudah mendengar kisah Ruth dan menjadi terkesan. Boas sendiri sudah mendengar kisah Ruth. Karena maklumnya Bethlehem itu bukan kota besar, kota kecil. Jadi kalau ada orang asing di situ pasti nyebar, ya, cepat diketahui keberadaannya. Dan ini adalah pertemuan mereka yang pertama, di mana Boas melihat Ruth. Dan waktu Boas melihat Ruth, dia sudah mendengar kisah tentang Ruth dan dia terkesan. Dan ini adalah yang disebut cinta dalam pandangan pertama. Cinta dalam pandangan pertama artinya timbul rasa gejolak cinta di hati Boas. Boas datang ke situ untuk memperhatikan tuayannya. Menjadi berubah. Sekarang Boas lebih memperhatikan, mempedulikan Ruth daripada dia mempedulikan tuayannya. Jadi sebelum Ruth mengenal Boas, Ruth tidak kenal Boas sama sekali ya pada waktu itu. Dan Ruth tidak mengenal Boas ada di sekitarnya. Dia tidak menyadari bahwa ada seorang laki-laki sedang memperhatikannya dan jatuh cinta kepadanya. Ruth tidak tahu. Tapi ini ilustrasi yang tepat, berkenaan dengan apa yang Allah dalam anugerahnya telah perbuat untuk kita.
Seringkali saya mendengar orang berkata ya, puji Tuhan, saya sudah menemukan Allah. Saya mengerti apa yang sedang mereka katakan, tetapi ini tidak sungguh-sungguh benar. Itu tidak betul bahwa seseorang sudah menemukan Allah. Karena dalam Roma 3 ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sekarang banyak pelayan-pelayan Tuhan mengeluh ya, karena tentang kualitas iman anggota-anggota jemaat. Awalnya karena pandemi, kita kebaktian secara online. Tetapi lama-kelamaan orang menikmati saat online. Karena kalau kebaktian online, orang tidak usah payah bangun pagi, persiapan untuk pergi dan sebagainya. Bisa sambil ngopi, apalagi kalau streaming Facebook ya. Wah, itu lebih enak lagi. Sambil ngupas bawang dia bisa taruh suaranya. Dia bisa mudar mereka. Dan itu tidak ada kesan yang sungguh menggigit ya, yang sungguh menguatkan dia. Tetapi dan tidak ada anggota jemaat yang mengeluh tentang hal ini. Tidak banyak maksud saya mengeluh. Waduh, gimana ya, saya tidak bisa bertemu, berkumpul. Dan itu ada rasa haus, ada rasa keinginan yang kuat untuk itu. Tetapi memang manusia kalau dibiarkan, dilepas, dia tidak mencari Allah sungguh-sungguh. Saudara, tidak seorang pun yang mencari Allah. Jadi Allah berinisiatif menjalin hubungan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kita mengasihi Allah maka Allah mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Selagi kita mati secara rohani, selagi kita masih lemah, selagi kita masih berdosa, selagi kita masih seteru, sebelum pikiran kita berbalik kepada Allah, Allah melihat kita dalam kondisi rendah dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang tak dapat dinilai. Itulah yang disebut dengan anugerah. Dan dengan anugerah itu Allah berinisiatif menjalin hubungan. Sama seperti Boas yang mengambil langkah pertama untuk menjalin hubungan dengan Ruth. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengambil langkah datang ke dalam dunia melalui diri Yesus Kristus. Ini yang tidak ada dalam agama kepercayaan manapun, ya. Allah menjalin hubungan, Allah mengasihi manusia. Dia datang kepada manusia, bukan manusia yang datang kepada Allah. Dia mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Jadi, yang pertama kita belajar mengenai ilustrasi tentang anugerah Allah adalah Boas yang mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan. Demikian juga Allah yang pertama-tama mengambil inisiatif menjalin hubungan. Yang kedua, saudara, Boas yang berbicara kepada Ruth. Karena posisinya yang rendah, Ruth tidak pernah berani mendekati tuan empunya tuayan. Dia tidak berani mendekati pemilik ladang itu karena posisinya rendah. Dia janda yang miskin, dia orang asing. Jadi dia tidak berani. Tetapi Boas sendiri yang memulai pembicaraannya dengan mandornya untuk berbicara kepada seorang janda yang miskin. Lihat ayat 8, saudaraku. Ayat 8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dengan pengerja-pengerjaku perempuan. Nah, itu ya. Saudara, Boas yang memulai pembicaraan kepada Ruth.
Saudara, apakah seseorang telah menyinggung, menyakiti perasaan saudara? Dan ketika seseorang menyinggung atau menyakiti perasaan saudara, saudara berkata, saya tidak mau berbicara dengan mereka lagi. Saya tidak mau ngomong lagi dengan dia. Dia sudah menyinggung perasaan saya. Itu sifat manusia pada umumnya, bukan? Makanya dalam satu keluarga, saya tahu, saya heran, saya kaget bagaimana kakak dan adik tidak berbicara selama bertahun-tahun lamanya. Padahal mereka berada dalam kampung yang sama, RT yang sama, bertetanggaan, dan itu kakak adik, dan tidak pernah berbicara. Saudara, alasan utamanya karena di antara mereka sakit hati. Itu bisa terjadi ya dalam keluarga ya, tidak mau berbicara lagi. Bahkan di kampung, ada orang-orang yang kita tidak mau lagi berbicara. Di kampung orang tidak saling berbicara. Jadi kalau satu gang kecil mereka berpapasan, pura-pura belok ya. Atau tidak saling menyapa. Itu sering terjadi ya dalam masyarakat. Di tempat pekerjaan juga demikian adanya. Jadi kalau manusia tersinggung, kalau seseorang tersinggung, sakit hati, terluka, dia berbicara ke dalam hatinya, saya nggak mau berbicara dengan dia lagi. Tetapi saya senang bahwa Allah tidak demikian. Amin, saudara. Manusia sudah menyinggung hati Allah. Dosa kita adalah menjijikan bagi Allah. Dosa kita adalah memuakkan bagi Allah. Tetapi Allah karena anugerahnya, dia berbicara kepada kita. Dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 ini, dia berbicara kepada manusia melalui anaknya, Yesus Kristus. Itulah firman yang hidup. Dan pada masa kini dia berbicara kita melalui Alkitab. Itulah firman yang tertulis. Melalui Alkitab, melalui firman Allah yang dikhotbahkan, firman Allah yang disampaikan, kita sebenarnya sedang mendengarkan suara Allah. Saudara, meskipun semua kejahatan manusia sudah melawan Allah, meskipun semua jalan kita sudah menyinggung kekudusan Allah, namun dia masih berbicara kepada kita. Dia memanggil kita untuk diselamatkan. Dia memberitahu kita bagaimana menjalani hidup yang berbuah dan penuh arti. Itulah anugerah yang menyebabkan Boas berbicara kepada Rut. Dan itulah anugerah yang menyebabkannya berbicara kepada orang-orang berdosa seperti kita. Jadi saudara, kita melihat tentang ilustrasi mengenai anugerah Allah. Boas yang mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan. Boas yang pertama berbicara kepada Rut. Dan yang ketiga, Boas yang menyediakan untuk Rut. Ada beberapa hal yang disebutkan dalam teks kita yang menunjukkan persediaan Boas. Ayat 9. Di situ Rut diizinkan minum air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Itu yang disediakan Boas kepada Rut. Dalam ayat 14 ya, kita baca ayat 14. Dalam satu Rut ini
Dikatakan di situ, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Apa yang disediakan Boas kepada Rut? Rut diizinkan makan di meja tuannya. Rut diizinkan memakan makanan tuannya. Rut diberi makan oleh tuannya sendiri. Bukan hanya sampai di situ. Dalam ayat 15, Rut diizinkan untuk mengumpulkan berkas-berkas di antara pengikat berkas. Dan ayat 16, penuai diminta dengan sengaja menjatuhkannya sedikit demi sedikit untuk dipungut oleh Rut. Jadi dengan perintahnya supaya pengerja-pengerja itu jatuhkan dengan sengaja supaya Rut bisa mendapatkan. Boas tidak harus melakukan itu untuk Rut. Boas melakukan itu hanyalah semata-mata karena fakta bahwa dia menaruh kasih kepada Rut. Dan Allah juga tidak harus melakukan semua kebaikan untuk kita. Allah melakukan kebaikan kepada kita semata-mata karena fakta bahwa Allah mengasihi kita, bukan karena harus. Banyak orang nampaknya memiliki pemikiran bahwa Allah memiliki sesuatu untuk mereka. Ini pemikiran yang palsu. Dan maaf, ini yang disebarkan oleh gerakan karismatik. Inilah kepalsuan dari doktrin karismatik ya. Di mana palsunya doktrin karismatik? Seorang hamba Tuhan, seorang anggota jemaat berteriak di dalam doanya, saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Ini doktrin yang palsu, saudara. Ini tidak diajarkan dalam Alkitab. Ini buruk sekali, ya. Karena Allah tidak harus melakukan apa pun yang kita minta. Kuasa Allah bukanlah tenaga dalam yang bisa kita gunakan kapan saja. Kita tidak bisa memerintah Allah untuk melakukan kehendak kita. Kita adalah milik kepunyaannya, bukan Allah milik kepunyaan kita. Kalau porsi anjing itu milik kepunyaan saya yang bisa memerintahkan dia, bukan? Awas Potri, diam, kemari, makan. Karena porsi milik kepunyaan saya, bukan porsi yang memerintah kepada saya, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau doktrin ini dibiarkan, maka doktrin ini ketika seseorang mengalami kesulitan, kesukaran yang datang dalam hidup mereka, mereka bisa menjadi marah kepada Allah. Mengapa mereka marah kepada Allah? Karena mereka pikir mereka layak menjadi lebih baik. Mereka pikir Allah tidak adil. Mereka pikir Allah sudah menggagalkan mereka. Saudara, tolong digarisbawahi. Allah tidak wajib melakukan kebaikan kepada kita. Kalau Dia melakukan kebaikan kepada kita, itu bukan karena wajib, bukan karena harus, tetapi semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Itu hal yang berbeda, saudara, ya. Kita anak raja, Allah kita luar biasa. Kenapa kamu miskin? Kenapa kamu susah? Kan kamu anak raja. Katakan kamu anak raja. Itu palsu, ya. Itu doktrin yang tidak benar. Tidak ada Rasul Paulus hamba Allah yang sangat dipercaya. Tapi Rasul Paulus hidup menderita. Dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, ya, supaya duri dalam daging itu gimana?
dicabut, diambil. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa Allah memiliki Anda dalam keadaan kosong. Tidak ada sesuatu yang kita miliki yang diambil oleh Allah. Allah yang justru memberikan kepada kita. Si Ayub, waktu dia menderita, dia berkata, dengan telanjang aku dilahirkan, maka dengan telanjang pula aku kembali kepada Tuhan. Ya, tapi manusia selalu punya pikiran yang macam-macam ya. Waktu saya singgung sedikit aja, waktu anak saya yang pertama lahir, si Grace ya, saya kaget. Pertama kali bayi itu ada di ruangan. Kagetnya apa? Di antingnya udah ada emas. Emang waktu lahir dia sudah ada emas di sini kan? Oh enggak, rupanya itu disediakan oleh rumah sakit. Diberikan oleh rumah sakit ya, anting emas yang sekecil. Udah ditindik dari dia bayi ya, kalau nggak salah. Saya terkejut karena saya pikir di rahim mamanya sudah melahirkan emas ya enggak. Tapi jelas saya lihat satu-satunya anak kami yang kami lihat kelahirannya itu Grace. Bagaimana waktu dia keluar ya dan terlihat. Dan itu jelas di mata saya, telanjang. Tidak bawa apa-apa. Makanya Ayub berkata, dengan telanjang aku dilahirkan oleh ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Tetapi kepercayaan masa kini ya, macam-macam ya. Orang meninggal, dikasih jas yang bagus, sepatu yang bagus. Terus kemudian di dalam kuburannya dikasih teko, dikasih cangkul, ditaruh semua apa-apa yang dalam itu. Itu kepercayaan manusia ya. Itu bukan kepercayaan Allah. Padahal waktu dia mati dan waktu dikubur tubuhnya, jiwanya udah nggak ada di situ, ya kan? Itu akan kembali ke menjadi tanah. Tidak ada manfaatnya bagi dia sama sekali. Karena manusia suka berimajinasi ya. Imajinasi manusia itu macam-macam. Kalau kepercayaan Tionghoa ada yang namanya bakar duit ya. Supaya nanti di alam sana dia megang duit. Ada yang taruh sepeda motoran supaya nanti di alam sana dia ada motor, ya enggak? Itu imajinasi manusia, tapi itu bukan ajaran Alkitab, ya. Saudara, ya memang yang benar ya sebenarnya bagaimana orang Muslim menguburkan mayat ya. Cuma apa tuh? Kain kapan ya? Dan ditaruh gitu saja, tidak ada barang apapun. Dan itu yang dikatakan dalam Alkitab, kamu dari debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Jadi Allah memiliki Anda dalam keadaan kosong, tidak punya apa-apa. Setiap hal baik yang kita miliki semata-mata adalah karena anugerah Allah kepada kita. Sekali lagi ya, setiap hal baik yang kita miliki semata-mata anugerah Allah kepada kita. Kita patut bersyukur, ini anugerah Allah. Ya. Dan saya selalu ingatkan, kalau kita punya kelebihan, jangan lupa ini anugerah Allah. Jangan kita menjadi sombong ya. Semakin besar berkat jasmani yang Tuhan berikan, yang kita miliki. Ya. Seharusnya kita pakai menjadi semakin memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tidak layak, namun diberikan kepada kita oleh anugerah Allah. Kita seharusnya dengan sungguh-sungguh selalu mengucap syukur atas anugerahnya. Sama seperti Boas. Karena anugerah menyediakan untuk Rut. Karena anugerah Allah menyediakannya untuk kita. Dia tidak wajib melakukan itu. Tetapi karena anugerah. Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan.
Bapak Roni Tanjung. Kita mendoakan kesembuhan Ibu Roni Tanjung. Tetapi dalam anugerahnya, Tuhan memanggil dia. Tidak semua penyakit disembuhkan. Betul? Tuhan dalam anugerahnya. Jadi kalau tidak semua penyakit disembuhkan, hati-hati berbicara. Orang-orang karismatik dan orang Kristen lain menjadi latah ya. Percaya oleh bilur-bilurnya pasti sembuh. Beriman Pak. Dan dalam doanya tuh saya kalau lagi mendengarkan teman saya berdoa, saya langsung dia bilang ya, kami percaya Tuhan bahwa Ibu Rukmini pasti sembuh dalam nama Yesus. Aduh, kurang ajar sekali dia ya dalam hati saya. Siapa dia? Kita bersandar pada anugerah Allah. Kalau kehendak Allah, dia dipanggil, ya, dia dipanggil. Kalau dia mau bisa sembuh, sembuh. Kita hanya memohon belas kasihan dan kebaikannya. Dan di dalam iman, kita menerima apapun yang Allah sediakan bagi kita. Saudara, Allah menyediakannya untuk Rut. Dan yang terakhir, Boas melindungi Rut. Lihat ayat 9 ya. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Saudara, Rut dalam keadaan yang sangat peka. Dia seorang janda. Dia orang asing. Jadi dia bisa saja menjadi mangsa yang mudah ketika tidak ada seorang pun yang melindunginya. Tetapi Boas sudah mengambil langkah dan memerintahkan setiap pemuda, setiap laki-laki supaya tidak mengganggu Rut dan membiarkan Rut sendiri. Tidak boleh seorang pun pemuda yang menyentuhnya. Saudara, ini perlindungan yang dibuat oleh Boas kepada Rut. Maka sekali lagi, tidak ada yang menyuruh Boas melakukan ini. Boas tidak harus melakukan ini. Boas tidak memiliki alasan untuk mengharapkannya darinya. Itulah yang disebut dengan anugerah. Dalam Mazmur 34 ayat 7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, apakah pernah terjadi kepada saudara bahwa Allah menghapus perlindungannya atas kita sama seperti Dia melindungi Ayub? Tidak. Allah tidak pernah menghapus perlindungannya kepada kita. Memang Allah bisa saja membiarkan iblis melawan kita dan membuat kehidupan kita menyedihkan. Dia dapat mengerjakannya dengan sempurna hanya dengan berbuat demikian. Ingat, kita tidak layak, kita tidak pantas untuk menjadi lebih baik. Jika kita mendapatkan apa yang pantas, kita semua seharusnya berada di neraka bersama-sama dengan iblis. Tetapi Allah dalam anugerahnya melindungi kita. Dia melindungi kita dalam masa-masa pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan setiap hari dalam aktivitas hidup kita, Dia melindungi kita. Saya percaya salah satu goncangan besar yang akan kita peroleh di sorga adalah ketika kita melihat bagaimana banyak kali kita berada dalam bahaya dan meskipun kita tidak menyadarinya. Karena nanti di sorga akan diperlihatkan kembali apa yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini. Dan kita akan lihat bagaimana
selama ini kita nggak menyadari Allah menjaga kita, melindungi kita. Waktu saya pertama mengajar anak-anak, karena ketika anak-anak sudah mulai usia beberapa minggu, tibalah waktunya anak-anak untuk tidur di ranjangnya sendiri. Kami tidak harus tunggu dia sampai udah besar ya baru pisah ranjang. Baru beberapa hari kami harus pisah. Memang macam-macam ya, ada yang grass oke, tidak problem. Joel dipisah tidak ada masalah. Ya. Yang masalah itu Erik sama Jenis. Ya. Tapi yang lebih sulit lagi untuk dipisahkan ranjang itu Jenis. Dia tidak mau dipisah, nangis keras. Jadi kami taruh di kamarnya sendiri, ya. Seakan-akan saya ada di situ dulu, dia tidur, saya matikan lampunya. Saya pergi. Dia terbangun di tengah malam. Dia menjerit, menangis. Saya ada di samping dia, tapi dia tidak melihat saya, ya. Saya lihat dia menjerit terus, dia nangis tuh. Itu bentuk latihan berarti, karena saya lihat tidak ada apa-apa, dia cuman tidak siap untuk dipisah gitu loh. Jadi kami liatin, tapi dia nggak bisa lihat saya, dia nangis lama sekali ya, dan dia tidak menyadari bahwa saya ada ngumpet di samping dia ya, dan akhirnya dia tertidur lama. Itu perlu beberapa lama untuk si Jenis ya dibandingkan yang lainnya. Tapi akhirnya berhasil. Dia sudah bisa tidur terpisah. Tidak harus merepotkan kami ya. Nah, sekarang kalau saya bercerita kepada dia dengar sekarang ya. Dia tidak menyadari bahwa dia dilindungi. Anak-anak tidak pernah menyadari waktu mereka anak-anak bapaknya melindungi. Satu kebiasaan saya waktu mereka pada masih kecil semua, termasuk Grace, Eric, Joel, Jenis, waktu mereka tengah malam, walaupun mereka tidur nyenyak, saya secara diam-diam memegang kepalanya, memperhatikan boleh masih ada napas, ya, dan melihat sekelilingnya bahwa semua baik-baik saja, baru kami kembali. Setiap saya pergi ke kamar mandi, saya pasti mampir dulu ke kamar bayi, ya, kamar anak-anak, memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Itu perlindungan, ya kan? Itu perlindungan yang terbatas yang diberikan oleh manusia kepada anak-anaknya. Allah tanpa kita sadari, dia sedang melindungi kita, ya. Dia melindungi kita dalam bahaya, meskipun kita tidak menyadarinya. Allah masih melindungi kita. Mengapa Allah melindungi kita? Alasannya sama. Yang dilakukan oleh Boas ketika dia melindungi Rut. Itulah yang disebut anugerah. Tapi ada perbedaan besar antara anugerah Boas untuk Rut dan anugerah Allah untuk kita. Kita baca ayat 10 bersama-sama ya. Ayat 10 sampai ayat 11. Kita lihat Alkitab saudara. Ayat 10, 2, 3. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada tuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada semua bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Saudara yang dikasihi Tuhan, Boas menunjukkan anugerah kepada Rut karena apa yang telah Rut perbuat. Dia mendengar dengan lengkap tentang Rut dan dia menjadi terkesan dengan Rut. Berbeda dengan Allah.
Allah menunjukkan anugerahnya kepada kita karena apa yang Tuhan Yesus Kristus telah perbuat bagi kita. Amin. Ini bedanya. Boas menunjukkan anugerahnya kepada Rut karena apa yang telah Rut perbuat kepada keluarganya. Tetapi Allah menunjukkan anugerahnya kepada kita karena apa yang Tuhan Yesus Kristus telah perbuat bagi kita. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semata-mata karena anugerahnya yang ajaib. Sama seperti Rut dalam hubungannya dengan Boas, kita tidak sedikit pun layak atau pantas diterima Allah. Kalau demikian, satu kebenaran yang harus kita simpan di hati kita ya. Kebenaran yang harus kita simpan di hati kita adalah bahwa Allah memberikan anugerahnya kepada kita bukan karena kita layak atau pantas menerimanya. Dan pikiran yang kita jaga ini, kita simpan ini akan menjaga kita dari berpikiran lebih mengenai diri sendiri daripada yang seharusnya kita pikirkan. Dan ini akan menyebabkan kita lebih mengasihi Allah. Ini akan melindungi kita dari sikap tidak bersyukur dan mengambil berkat-berkat Tuhan yang telah diwarisi. Dan ini akan menyebabkan kita lebih memuji. Jadi saya datang ke gereja bukan karena saya wajib, tapi karena saya menyimpan di dalam pikiran saya, hati saya tidak pantas, saya tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tapi dalam anugerahnya, Dia mengasihi saya. Dan karena itu, apapun yang saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kasih itu sangat dalam, saudara. Kasih itulah yang menyebabkan Yesus meninggalkan surga dan datang ke dunia. Kasih itulah yang menyebabkan Rasul Paulus meninggalkan kelahirannya dan pergi menjadi seorang misioneri dan mati di tangan para pembenci Injil. Kasih itulah yang menyebabkan banyak utusan-utusan Injil pergi dan melayani. Saya sudah mendengar kisah-kisah banyak orang-orang yang meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan pekerjaannya yang sudah cukup mewah dan turun menjadi pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus menguasai kami, kata Paulus ya, karena itu Dia rela. Saya harap kita semua demikian, saudara. Ingat, ini adalah zaman akhir, ya, zaman akhir, detik-detik terakhir sebelum masa tribulasi, sebelum murka Allah dijatuhkan ke bumi ini. Memang banyak orang tidak takut divaksin, khususnya orang Kristen ya. Ada kelompok-kelompok Kristen yang menolak vaksin karena ini dicurigai sebagai pembuka bagi antikris. Karena vaksin itu akan berlaku untuk membeli dan menjual makanan. Anda nggak bisa perjalanan ke luar negeri. Jangankan ke luar negeri, dalam negeri pun nggak bisa memasuki daerah tanpa menunjukkan surat vaksin. Memang di zaman antikris itu akan berlaku kode 66 ya, di mana semua orang dipaksa harus ada kode 66, dan dengan kode 66 itu setiap orang bisa membeli dan menjual barang. Kalau nggak ada kode 66 itu dia bisa diburu harus melarikan diri. Tapi memang itu mirip, tapi vaksin itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh antikris, karena itu belum masuk zamannya. Dan jangan lupa, orang Kristen tidak mengalami itu. Orang Kristen tidak mengalami peristiwa
ada kode 66 karena dia sebelum itu terjadi orang-orang percaya sudah diangkat. Ya. Yang ada adalah sebenarnya ini adalah murka Allah kepada bangsa Israel karena mereka memberontak kepada Allah dalam sejarahnya, dan orang-orang Yahudi yang akan mengalami masa-masa sulit di masa tribulasi. Apakah ada orang percaya di masa tribulasi? Ada. Tapi sulit sekali untuk menjadi percaya pada masa itu. Karena Anda harus menolak kode yang diberikan oleh antikris. Yakin ada juga yang percaya tapi tidak banyak karena alasannya takut, ya saudara. Jadi ini peringatan ya, kalau mau percaya Yesus sekarang, jangan percaya sesudah terjadi pengangkatan, karena akan sulit sekali untuk beriman kepada Yesus pada saat itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah saatnya. Ini belum disebut murka yang akan datang. Masa baru saja pandemi ini kita sudah lemah. Gimana kalau orang-orang Kristen yang masuk dalam masa antikris ya? Perlu saudara ketahui, Israel yang sekarang itu bukan Kristen. Mereka tidak percaya Yesus. Sampai hari ini orang Yahudi, orang Israel itu masih menantikan Mesias. Karena bagi dia, Mesias itu tidak lahir dari tukang kayu, tidak mati di kayu salib. Bagi dia Mesias itu harus menjadi raja, duduk di takhta Daud. Betul, Mesias akan duduk di takhta Daud, tapi nanti, bukan sekarang. Nanti pada waktu sesudah tribulasi Yesus akan datang mendirikan kerajaan di takhta Daud. Jadi kalau ada orang Kristen di Israel, saudara, itu adalah orang Kristen dari Arab. Ini terbalik ya. Orang-orang Kristen di Israel itu adalah orang-orang Kristen yang dari Arab, orang Arab Kristen yang di Israel. Sedangkan orang-orang Israel sendiri kalau ditanya, kamu percaya Yesus atau Muhammad? Dia akan bilang dia lebih percaya Muhammad daripada percaya Yesus. Itu orang Israel. Jadi jangan berpikir orang Israel itu Kristen ya. Tidak. Sampai detik ini dia masih menantikan Mesias. Yesus itu bukan Mesias bagi dia. Tapi bersyukur kekristenan terus berkembang dari Arab. Nah, justru di Palestina itu banyak orang Kristen. Sebaliknya, ya. Di Palestina banyak orang Kristen. Dan di Arab sana juga banyak orang Kristen. Dan saudara yang dikasih Tuhan, itulah anugerah Allah. Dan kita bersyukur, kita bergantung pada anugerah Allah. Baik, saya kembalikan kepada Pak Yus. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik, saya kembalikan Bapak Yus. Terima kasih Bapak, kita sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri bagian kita hari ini sambil kita bersama kepada Tuhan dari nomor 271. Mari kita baca sendiri.
Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang memimpin, menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur hamba-Mu Bapak Pendeta Yakub sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dalam pelayanan tempat ini, dan secara khusus juga Tuhan untuk kesehatannya, Kau berikan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati bila persembahan ini bisa kami pakai dalam pelayanan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, dan sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan juga yang menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak Surga, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada pengumuman Pak.